Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Randy Yulianto untuk tugas dari MKI, Manajemen Keamanan Informasi, part yang ke-7. Kita akan membahas mekanisme perubahan sistem program. Pertama, prosedur perubahan program. Karena pembisnisan bergerak di bidang lingkungan yang dinamis dengan metode baru untuk distribusi pelayanan dan lain-lain, yang juga disertai dengan pesatnya lanjutan inovasi teknologi sebagai alat pendukung, maka akan selalu muncul kebutuhan untuk meningkatkan sistem informasi yang ada atau membangun kembali dari nol, atau dalam kurung bahasa kerennya scratch. Tujuan, kita balik dengan tujuan utama untuk prosedur ini adalah untuk melindungi agar perusahaan tidak mengalami kerugian, kerusakan, atau ketidakakuratan yang disebabkan oleh kesalahan dan kecurangan pada saat pemrosesan perubahan program atau sistem. Kita bacakan yang satu ini subnya. Poin 1, pemakaian akan mengisi formulir tanda kutip sistem check request ya. Di dalamnya pemakai menerangkan tujuan perubahan dan syarat-syarat perubahan yang diminta. Poin yang kedua, kepala bagian ITC akan mencatat dan mempelajari atau membacanya. Poin 3, bersama dengan analisis sistem project leader atau membahas kemungkinan perubahan untuk penambahan yang diminta. Apabila permintaan ini dapat diwujudkan, akan dilakukan biaya dan waktu dibutuhkan, jadwal dan pembuatannya. Poin 4, setelah pimpinan Departemen Pemakaian telah diinformasikan, biaya yang akan dibebankan ialah harus menentukan apakah proyek ini berjalan terus atau ditunda dahulu. Ia harus mempertimbangkan untung ruginya permintaan ini. Mengingat biasanya biayanya sangat tinggi. Poin 5, apabila laporan keuangan dan biaya proyek disetujui, pimpinan ITC akan menyusun prioritas untuk jadwal bersama dengan project leader. Poin 6, formulir check request diberikan kepada analisis atau programmer yang akan mengerjakan. Ia menginformasikan secara tertulis kepada operator untuk mengcopy sunrise program ke test environment bahasa Inggris rada-rada lidah. Poin ke-7, permintaan mengcopy ini akan didaftarkan oleh operator dalam buku catatan yang telah ditentukan setelah melakukan pengkopian. Poin 8, analisis programmer melakukan perubahan yang diminta dan menguji coba perubahan ini sampai tidak ada kesalahan lagi atau dalam kurung error free dan bug free.
Poin 9, hasil tes program diberikan kepada pemakaian untuk direview dan diminta persetujuannya. Poin 10, sebelum storage program yang baru dipindahkan ke production environment, project leader melakukan pengecekan terakhir atas kebenarannya dengan cara menguji coba ulang atau melihat, meneliti mungkin sequence kodenya. Poin 11, setelah pimpinan ITC yakin bahwa semua perubahan yang dilakukan dengan semua dan harus sesuai dengan prosedur, ingat ya, maka ia mampu menyetujui perpindahan program yang berisikan perubahan dari tes production environment. Poin yang ke-12, setelah dokumentasi dalam kurung untuk operator, pemakai atau program diupdate, check request dapat diberikan kepada bagian pengoperasian. Poin 13, bagian pengoperasian akan meneliti dahulu kelengkapan tanda tangan yang dibutuhkan sebelum memindahkan program lama ke history file dan mengkompilisasi program baru. Poin ke-14, analis atau program yang akan memverifikasi atas kebenaran penggantian program. Poin ke-15, pemakaian akan diinformasikan bahwa program yang baru yang diberikan permintaan telah dapat dipakai. Kita bahas dengan prosedur di bawah ini. Prosedur di bawah ini tidak baku dan diberikan hanya sebagai ilustrasi terhadap perusahaan memiliki standar prosedur sendiri-sendiri. Dan lagi pula, prosedur untuk mesin besar akan berbeda dengan mesin kecil. Yang selanjutnya, prinsip dasar pengontrolan. Secara garis besar, berikut adalah gambaran yang mungkin dapat diadopsikan pada pembuatan standar prosedur perubahan dan program. Oke, untuk kali ini mekanisme sistem program ya begitulah, dari tadi sudah saya jabarkan. Oke, terima kasih untuk part yang ke-7. See you, bye bye.